aku. Dan seperti biasa hari ini aku bersama suamiku, siapa namanya? Afid. Dan sesuai judul kita hari ini mau ngebahas soal pengalaman kita soal tato. Jadi disclaimer dulu, bagi kalian yang nggak suka tato, kalau kalian tidak tertarik sama topik kita hari ini, kalian boleh keluar aja, nggak apa-apa. Jadi oke, jadi sebelum lanjut ke videonya, ada baiknya kalian subscribe dulu kalau kalian suka channel ini, dan jangan lupa juga like dan share ke teman-teman kalian. Mari kita lanjut ke videonya. Cuing. Sekarang dari siapa dulu nih pengalaman yang papi alamin apa soalnya? Dari mami dulu, mami duluan. Dia ini cari aman banget sumpah dah. Pengalaman aku, kalau misalkan kayak keluar rumah atau kayak lagi ke mall, ke tempat keramaian gitu, ke tempat umum, terus kayak jalan sendirian gitu, tuh pasti orang itu ngeliatin kita tuh dengan tatapan mata yang sangat-sangat aneh, Sangat tajam, bersinar, sangat terfokus. aneh. Dan mereka tuh nggak peduli dengan apapun yang kita pakai sih, mereka cuma peduli sama tato kita aja, itu aja sih. Tapi untungnya sekarang udah banyak modern ya. Udah banyak modern. Nggak perlu modern gitu maksudnya tuh. Sekarang tuh zamannya udah modern, jadi orang tuh nggak terlalu. Enggak, tabu bukan juga karena sih. modern sih. Sekarang itu udah banyak juga yang pakai tato, jadi udah ya. Iya, sekarang tuh nggak terlalu tabu banget kayak dulu. Kalau dulu, yalah kita jalan kemana aja tuh pasti dilihatin. Kalau sekarang malah banyak banget yang bertato juga kan, walaupun gak sepenuh kita. Tapi kalau di Bali malah banyak yang penuh banget sih. Ya, Jadi bagi kalian yang belum tahu, kalau kita tuh sebelumnya itu tinggal di Batam. Nah, jadi di Batam itu masih tabu banget, nggak tabu banget sih, cuman sedikit banget orang yang pakai tato gitu loh guys. Ya kan? Sedikit. kalau di Batam kan mereka pakai tatonya kebanyakan tempat yang tertutup. Iya. Jadi waktu kita tinggal di Batam dulu itu ya hampir nggak ada yang tatonya full banget gitu tuh, nggak ada. Paling kayak tatonya sedikit gitu. Jadi yang bikin perhatian orang itu ya mungkin kayak kita gini sih. Soalnya kan bisa dibilang kita ini paling penuh kali ya tatonya di zaman itu, ya kan? Ya, jadi pusat perhatian. Jadi dulu tuh jarang banget ada cewek yang bertato banyak kayak gitu, kayak aku gini tuh jarang. Jangan cewek, cowok aja pakai tato banyak aja dulu jadi pusat perhatian. Apalagi ditambah dia kalau sudah jalan berdua. Kalau misalnya papi apa? Pernah ada hal yang tidak mengenakan nggak karena papi bertato? Banyak sih sebenarnya. Juga pengalamannya hampir sama kayak aku sih ya. Jadi cuman kayak gitu-gitu aja. Jadi mungkin gini, mungkin karena kita ini cuek, jadi mungkin ada pengalaman yang sebenarnya itu nggak mengenakan tapi kita bodo amat kayaknya gitu sih. Ya nggak sih? Iya lah benar. Lebih banyak ke bodo amat gitu loh. Karena gini, jujur ya, awal tato kan aku di belakang nih, maksudnya tertutup dan nggak nyampe ke tangan gitu, nyampe ke kaki. Pokoknya nggak ada orang yang tahu kalau aku tatoan kecuali aku pakai baju yang seksi, misalkan ini aku kelihatan punggung gitu. Dan perbedaannya tuh memang sangat besar ya di saat pas majunya ke tangan gitu loh. Tapi sebelum aku tato ke tangan juga sih, suami aku udah kasih tahu itu, dia belum jadi suami aku, dia masih teman. Dia juga kasih tahu kayak nanti pandangan orang tuh beda loh kalau misalkan udah kelihatan tatonya gitu. Jadi mungkin di situ tuh ngebangun aku untuk kayak oh ya udahlah, udah tahu juga kan bakal beda, tapi ya nggak ngerasain gitu, cuman kayak dikasih tahu aja gitu loh. Dan ternyata emang beda sih, iya benar. Kalau kalian udah ada tato di luar dan di luar yang kelihatan gitu, pasti otomatis kalian jadi pusat perhatian. Orang tuh sebenarnya nggak pengen lihat kalian jalan, tapi cuma mereka otomatis gitu tuh, nggak kalian otomatis. Pas kalian lewat langsung. Karena beda dari yang lain, paham gak sih? Kalau nggak tuh bengong dia. Kalau nggak tuh nggak tahu dalam hatinya ngomongin apa gitu. Oh iya, kita juga ada loh pengalaman yang ini bukan tidak mengenakan sih, ini lebih ke lucu, tapi ini sebenarnya ya lucu, iya, tidak mengenakan juga ya. Jadi waktu kita masih baru di Bali kemarin, ingat nggak? Kan kemarin kan kita tuh baru aja pindah ke Bali, jadi kita mikirnya Bali itu ya semuanya sama gitu loh, paham gak sih? Oh iya.
Jadi Bali tuh semuanya sama, maksudnya kayak ya mereka bodo amat sama kita yang bertato kayak gini. Dan suatu hari aku sama suamiku tuh dari pantai ya, Pi. Kita dari pantai, terus kita mau beli barang kayak apa, bahan-bahan makanan gitu, terus kita ke supermarket. Itu termasuk supermarket ya. Terus kita pergi ke supermarket yang rame banget. Aku nggak akan nyebutin di mana. Ya pokoknya kita ke supermarket yang gede. Dan di situ otomatis banyak orang ya. Terus kita pakai baju pantai, dia pakai baju pantai, aku juga pakai baju pantai. Terus kita masuk ke sana tuh kayak alien dong. Waktu itu ngeliatannya kayak, gimana sih? Terus mereka kayak aneh gitu. Terus kita juga ujung-ujungnya lama-lama risih ya. Kayak kita lagi milihin barang tuh kayak mereka ngeliat ini aneh banget. Terus aku kayak pulang ya. Mereka tuh bengongnya nggak tahu loh guys. Mereka tuh bengongnya bengong keren atau bengong apa aja orang apa jijik. Tapi yang anehnya lagi sebenarnya tuh ada juga yang bertato ya. Tahu nggak sih? Tapi sebenarnya banyak di situ tempat yang banyak orang yang bertato. Di saatnya. Cuma pusatnya ke kita gitu. Pusatnya ke kita, aneh banget sih. Apa karena aku sama Apit berdua, jadi mereka ngeliatnya ini cowok sama cewek sama-sama gila apa gimana? Kita nggak pernah bisa tahu apa pikiran orang. Mungkin pikiran orang juga keren nih orang. Kita nggak pernah tahu ya, Pia. Cuman yang kita rasain saat itu tuh ngerasanya risih aja kan. Kayak di situ pelajaran bahwa Bali itu tidak semua Bali sama. Ya, karena ada kawasannya sendiri-sendiri. Iya, tidak semua Bali itu sama lah. Kayak ada kawasan di mana yang bodo amat dan ada kawasan yang ternyata mereka tuh menilainya tuh kayak gimana gitu. Ya, semuanya. Tapi ada tips nggak bagi orang yang ingin tato gitu dan mereka tuh pengen tahu gitu gimana rasanya punya tato? Ya itu, makanya setiap mau tato kan pasti orang otomatis orang pernah bilang kayak gini, pikirin dulu kalau mau buat tato permanen. Nah itu resikonya. Kalian harus pikirin matang-matang apa yang kalian mau buat, dan posisinya kalau emang di luar kalian harus siap. Bukan untuk sementara tapi seumur hidup kalian harus siap dilihatin orang kayak gini kayak gitu. Ya kalian cek aja karena itu kan badan kalian harus pede, harus percaya diri. Makanya kalau mau buat tato itu jangan yang sembarangan, buat yang tepat sekalian bagus dan gambarnya bagus dan hasilnya bagus, otomatis kalian meningkatkan kepercayaan diri kalian walaupun kalian di luar rumah dan di mana-mana pun kalian berjalan lah. Itu tetap suatu kebanggaan buat kalian nanti. Jangan karena pokoknya tato apa aja deh yang penting tato. Nah jangan kayak gitu, jujur bakal nyeselnya tuh nanti beberapa tahun kemudian kalian ngeliat gambar ini kayak ya ngapain gue bikin gambar ini sih dulu. Kerugiannya di kalian banget. Iya, jadi kayak jangan mentang-mentang cuma pengen tato doang, udahlah pokoknya gue pengen tato. Serahlah mau gambar apa juga. Atau kalian lagi, aku pernah bahas kan di video aku yang sebelumnya soal bahas soal tato. Jangan karena lagi patah hati lah, kan kebanyakan kayak gitu. Di saat udah move on malah kok nyesel sih, gue kenapa sih dulu sama mantan gue gini-gini banget galaunya. Nah, itu tuh bisa bikin nyesel jadinya gitu loh. Oke, sekarang kita mau bacain pertanyaan dari Instagram aku. Jadi kemarin aku tuh sempet nanya di Instagram sama followers aku untuk mengajukan pertanyaan soal tato. Nah ini tuh udah kekumpul lumayan banyak. Tapi aku nggak akan ngebacain semuanya karena banyak banget. Jadi ya mungkin beberapa orang aja ya yang aku bacain yang pertanyaannya itu beda-beda gitu, karena ada sebagian orang yang pertanyaannya sama. Jadi ya kayak gitu deh, aku filter. Aku dulu inilah aku cantumin di situ ya di tengah. Gimana respon mertua kakak pas tahu kakak bertato dan gimana cara nanggapinnya pribadi? Jadi nggak gimana soalnya yang bikin tatonya anaknya sendiri, jadi mertua aku tuh ya mau gimana lagi. Paham gak sih? kan pertanyaannya itu kan soal mertua aku tuh ya udah tahu sebelum nikah juga udah tahu ya. Karena waktu itu dia udah cerita sama mamanya. Gimana sih ceritanya? Iya bener. Iya jawabannya kita berdua yang jawab. Iya. Jadi kemarin kan dikasih tahu. Kemarin? Dulu. Kasih tahu gitu. Emang orangnya gimana? Ya orangnya baik, cantik. Terus dia teman aku tapi dia sama seperti aku, banyak tatonya. Oh ya udah nggak apa-apa, yang penting kalian sejalan, gitu beres. Terusnya ya dia yang beradaptasi sendiri.
Ya nggak gimana-gimana sih, aku mah biasa-biasa aja. Yang penting keterbukaan aja. Kan nggak disembunyiin, kecuali kalau misalkan sembunyi-sembunyi pas ketemu wah kaget, itu bisa jadi. Tapi kan dari awal nggak disembunyiin, ya apa adanya aja, jadi ya ya nggak akan sesusah itu gitu kalau apa adanya ya. Oke, next. Kakak bikin tato yang besar itu sehari langsung jadi atau next time berikutnya? Soalnya dulu pernah lihat dah orang ditato tapi kayaknya pingsan gitu kak. Kenapa ya? Apa nggak kuat apa gimana kak? Untuk kerja 1 kali selesai itu bisa. Tetapi kembali ke kalian harus kuat. Untuk tato kan soalnya kita harus butuh tenaga. Tenaga itu kita dapatnya dari makanan, energi ya. Energinya harus... dapatnya itu dari tidur yang cukup, jangan begadang, itu paling penting. Makan jangan telat. Sebelum tato makan dulu, konsumsi vitamin C. Nah itu paling penting, itu 3 poin itu aja udah cukup kok. Kalau ada orang yang pingsan kenapa katanya? Apa nggak kuat apa gimana? Ya mereka karena nggak kuat. Sebenarnya tuh tato itu emang sakit, udah lumrah karena masuk jarum kan. Nah, pakai jarum sudah lumrah kalau itu sakit. Nah. jadi intinya kalau misalkan ya intinya 3 poin itu aja udah cukup kok. Pokoknya kalau mau tato, apalagi misalkan tatonya mau gede, itu harus fit itu ya, fit. Intinya fit aja pasti kuat. Jangan sekali-kali mau tato minum dulu alkohol gitu ya, jangan ya, itu tuh nggak bagus. Aku tatoan kak, dianggap cewek murahan. Pernah nggak sih kakak dianggap gitu juga? Aku nggak tahu ya opini orang tuh gimana. Cuman kalau di sosmed, pertama kali aku muncul ke sosmed itu aku sudah punya suami, bener kan? Jadi otomatis mungkin orang nggak akan mikir aku cewek murahan. Kenapa? Karena aku selalu bersama suamiku. Mungkin kalau di sosmed ceweknya masih lajang, bener kan? Udah show off tato yang full, pakai baju seksi, mungkin orang akan mikir negatif gitu. Tapi kalau misalkan aku selama aku ada sosmed sih, aku nggak ada sih sampai orang ngecap aku cewek murahan. Kenapa? Karena ya aku bilang aku udah punya suami dan aku selalu sama suamiku, dan ya di situ pun orang bisa mikir kan, ya nggak mungkin cewek murahan kan, orang istri orang gitu. Kalau di sosial aku nggak tahu orang mikir aku gimana, cuman kalau misalkan aku keluar juga aku sama suamiku gitu kan. Kalau aku keluar sama teman-temanku juga aku blend aja sama mereka, jarang yang aku menonjol sendirian kelihatan kayak orang kayak cewek yang nggak bener sih. Mungkin kalau aku sendirian jalan juga ya aku nggak tahu ya pikiran orang gimana, cuman nggak ada sih orang yang sampai ngomong atau ngelecehin aku karena aku bertato. Alhamdulillah sampai detik ini tuh nggak ada, dan mudah-mudahan aja nggak sampai ada. Dan bagi kamu yang mungkin dicap cewek murahan karena kamu tatoan, menurut aku bukan karena tatonya, tapi menurut aku karena gimana lingkungan kamu, dan karena ya mungkin kamu harus lihat merubah kawasan kalian. Harus merubah gaya hidup kamu mungkin, atau kamu harus, kalau kamu lajang kamu cepat-cepat nikah gitu ya, bisa jadi kayak gitu ya. Lihat lingkungan sih, lihat kawasan kalian juga. Emang kalau kawasan kalian nggak terlalu terlalu bebas gitu. Misalnya kalau kawasan kalian dekat masyarakat yang terlalu padat, misalnya seperti banyak ibu-ibu, bapak-bapak, kan otomatis mikirnya ya negatif. Ya nggak nyalain mereka juga sih, cuman ya kan kita beda era lah bisa dibilang. Next, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bahaya nggak sih kak bikin tato di atas bekas luka yang menonjol gitu biar bisa ketutup lukanya sama tato? Bahaya kalau di bawah 1 tahun, nggak bahaya kalau udah di atas 1 tahun. Intinya kalau tato itu bekas lukanya di atas 1 tahun dan itu kalau ditekan gini nggak ada rasa, itu bisa ditato. Tapi kalau ditekan gini masih sakit, itu nggak boleh ditato karena dia lapisan kulitnya terlalu tipis. Mungkin berarti lukanya belum begitu sembuh kali ya, bisa dibilang. Next, pertanyaan selanjutnya. Sejak tahun berapa Kak Mei berani tato? Waktu itu aku umur 19 ya, mau ke 20. 19 mau ke 20 sih. Dan aku lupa lagi tuh umur berapa. Kalian hitung aja sendiri, pokoknya aku 94 dan itu umur, ya pokoknya aku 19 tahun. Mau ke 20, pokoknya deket kali ke 20 tahun. 2013. Oke, next. Kak, emang kalau pasang tato itu bikin nagih ya? Iya, kalau tatonya bagus. Dan kalau seandainya kalian kuat, itu sih biar juga kok yang nggak kuat, ya pasti nggak mau lagi gitu loh. Pasti mau kalau tatonya bagus, kalau tatonya jelek, walaupun kalian kuat, ya gimana? Kalau tatonya bagus,
Kalian pasti meningkatkan percaya diri. Ada kalian. si tit itu loh, dia kan nggak mau mulai gitu karena dia nggak kuat. Oh, berarti udah, jadi jawabannya apa? Oh ya, lagi kalau tatunya bagus. Oke, itu jawabannya. Oke, next. Pas mau ditato, kami izin nggak sama ortu? Aku nggak izin sama orang tua karena dari dulu aku udah nggak tinggal sama orang tua, guys. Udah cari duit sendiri dari dulu gitu loh. Jauh juga dari orang tua gitu. Maksudnya aku di luar kota dan nggak satu kota sama orang tua, bener-bener jauh pokoknya dari keluarga, dari orang tua tuh aku bener-bener merantau sendirian. Pada masa itu ya aku sendirian lah pada masa aku ditato. Sebelum ya pokoknya gitu deh. Jadi nggak ada izin sih. Ya tato ada aja. Ya. Karena kalau udah ketahuan, kalian ini buat tips buat kalian supaya tatunya diizinin sama orang tua. bikin dulu Baru kasih tahu. jangan contoh yang nggak benar. Pokoknya intinya aku nggak izin dulu karena aku sudah tidak tinggal dengan orang tua aku dari dulu. Oke. Karena bertahan dengan status couple titu. Takoet. Gimana cara bacanya? Titu. Iya. Couple titu, cacian, makian dan lain-lain, maksudnya? Gimana caranya gitu loh bertahan, kita tuh berdua menanggapi banyak banget cacian dari orang karena kita tuh berdua pasangan bertato. Kita tuh basicnya tuh cuek guys orangnya, nggak peduli orang mau ngomong apa, soalnya kan hidup kita tuh kita yang menjalani gitu loh, kita yang nggak peduli sama yang orang luar gitu, nggak peduli, soalnya kita sudah punya kehidupan sendiri kan, jadi kita ya bodo amat, nikmatin aja udah. Karena kita dulu pernah di saat yang terpuruk aja ya kita cuma berdua. Jadi dari situ kita belajar ngapain kita mikirin orang lain, orang kita aja dulu waktu kita terpuruk kita berdua kok ya kita enjoy ya berdua. Makanya dunia kita ini cuma kita berdua aja. Iya. Kapan Kak tato isi nama Kak Afid? Udah lama nih, Afid Anggara tuh. Udah dari dulu, dia juga ada. Tuh, tato couple. Udah dari dulu. Jadi kalau misalkan kayak nanyain tato couple itu udah lama banget, guys. Lama banget. Tanggapan dari keluarga kakak gimana? Ya namanya keluarga ya. Ngomongin keluarga, kalau kita buat tato dulu kan karena itu kita masih kecil. Itu masih umur belasan, umur remaja lah. Remaja sih, kecil sih, masih dibilang nama juga keluarga. Umur 17 udah tato. Tapi tahu. Tapi kan dia juga merantau juga. Jadi enggak. Iya, tapi kan aku merantau kan, aku juga jauh dari orang keluarga, dari orang tua juga. Sekarang otomatis kalau mereka tahu dengan keadaan kita yang mendadak tiba-tiba, kayak gini gitu kan, otomatis ya suka mendadak gila mereka kan, mendadak gila, anak aku kayak gini ya. Tapi ya kita jelasin juga kan, karena kita bertato kan bukannya kayak preman gitu, karena kita ini profesi kita emang di sini. Kita kasih jelasin, kita cari uangnya di sini. Pas takut kita bertato nggak berbuat kriminal kok, enggak. Dalam artian kita tuh bertato tuh kita berkarya, bukannya kita mencuri atau kita maling atau apa. Bukannya gitu. bikin tato untuk nakut-nakutin orang, bukan. Gitu. Karena kita tato ya kita emang suka sama tato gitu, bukannya untuk serem-sereman gitu, buat nakut-nakutin bukan gaya-gayaan. Ya udah gitu aja. Nggak ada respon yang ini ya, otomatis ya kalau pertama kali dibilang keluarga gimana, ya mereka kaget pasti. Tapi mereka ya ujung-ujungnya kayak emang keren gitu. Nggak, tapi kayak keluarga lama-lama bisa ngerti sih. Ya, iya. Iya. Jadi gini loh, kayak ya anak gua tatoan juga nggak ada kena kasus narkoba lah ya kan, nggak nyampe ada pencuri nyuri atau apa kan, nggak ada kayak gitu. Jadi mereka juga ngeliat kita lurus-lurus aja kok, walaupun aja. Iya, walaupun kita tatoan kita ya hidup normal gitu loh guys, sama seperti kalian. Cuman bedanya casingnya aja. Bedanya kita kan keren gitu, kan aneh. Keren banget. Pertanyaan terakhir ya. Pernah dikatain orang nggak Kak karena jadi cewek tatoan dan punya suami juga tukang tato? Kalau secara langsung nggak pernah. Balik lagi bener kan? Tapi kalau misalkan seandainya di belakang kita nggak pernah tahu, paham nggak? Cuman kalau misalkan dikatain orang nggak tahu ya. Cuman kalau misalkan kayak dari keluarga awalnya iya ada yang kayak, kok kamu bisa mungkin gitu ya dapetin suami kok kayak artis tato bla 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 ya, kayak kalau dulu mah kalau orang tua mana tahu artis tato kan, mereka taunya ya kenapa tukang tato gitu-gitu. Tapi tidak secara langsung sih, keluargaku tuh mereka tuh sangat apa ya, sportif banget sih. Mereka tuh
memberikan aku support walaupun gimana pun, karena mereka tahu aku hidup itu tidak mudah gitu loh. Jadi yang penting aku bahagia gitu aja sih. Dan aku buktiin juga ke mereka bahwa aku dapetin suami walaupun kayak gini, walaupun bertato, walaupun bertato, tapi dia tuh bener-bener baik dan sayang sama aku, tanggung jawab gitu. Dan sayang juga sama keluarga. Udah sih, kayak gitu aja ya. Jadi intinya dari pembicaraan ini apa? Ya kalian saring sendiri. Yang baik ya diambil, yang jelek ya kembaliin ya. Pokoknya intinya kalau dari aku adalah kalau kalian mau memutuskan suatu hal, kayak misalkan tato itu kan adalah hal yang besar. Kalau misalkan kalian mau ditato ya kalian harus pikirin lagi matang-matang, dan kalian lihat aku aja contohnya. Aku sering banget ngasih tahu ke kalian resiko-resiko dari orang-orang yang bertato tuh gimana gitu loh. Mungkin dari video ini kalian bisa mikir lagi kalau kalian ada keinginan buat tato, kalian pikirin lagi. Pokoknya inget selalu dari aku tuh, kalau badan kalian adalah tanggung jawab kalian. Jadi ya apapun yang akan kalian lakukan ke badan kalian, kalian harus bertanggung jawab ke depannya. Oke? Udah segitu aja sih video hari ini. Sekarang masih corona, jadi mendingan kalian diem di rumah, jangan kemana-mana, biar jangan lupa cuci tangan, mandi, jaga jarak sama orang. Kalau kami nggak bisa, sorry guys. Kami nggak bisa social distancing. Ya, jadi putih banget muka karena kena sinar matahari. Oke, jadi sudah segitu aja. Be safe, be healthy ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya. Bye. Ciao. You'll be better, but I don't know why.